Shalom saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan lagi pada kesempatan pagi hari ini dalam renungan Light of Revival. Dan firman Tuhan yang kita belajar kesempatan pagi hari ini adalah, mari kita membacanya dari Roma pasal 4 ayat yang ke-4 dan 5. Roma pasal 4 ayat 4 dan 5, beginilah bunyi firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tema firman Tuhan pagi hari ini untuk kita adalah hanya karena anugerah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat kita tadi mengatakan bahwa kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ayat kelima tadi, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang sulit dibayangkan, yang tidak masuk di akal. Makanya orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka tidak percaya dengan kehadiran Kristus. Mereka tidak percaya bahwa hanya dengan iman kepada Kristus saja mereka selamat. Tidak, mereka tidak percaya. Makanya mereka berusaha mati-matian melakukan perbuatan baik dengan segala macam usaha. Dan mereka membuat peraturan sampai sedetail mungkin, supaya mereka usaha taat kepada perintah-perintah Allah dengan tujuan supaya mereka selamat. Dan tidak heran juga saudara-saudara sampai hari ini, di kota kita, di gereja-gereja kita, di Indonesia, bahkan di kota Kupang, begitu juga saudara-saudara. Mereka berkoar-koar dari atas mimbar-mimbar gereja bahwa marilah kita berbuat baik, marilah kita mentaati hukum Taurat supaya kita selamat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kutipan-kutipan seperti itu atau ucapan-ucapan seperti itu, pemberitaan-pemberitaan seperti itu, saudara-saudara, bukan saja hanya salah, tetapi sesat. Karena saudara-saudara, begitu banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa manusia diselamatkan hanya karena anugerah Allah yang diberikan cuma-cuma lewat iman kepada Kristus Yesus. Nah, di sini saudara-saudara, ini dia dua ayat yang memberikan contoh pada kita bahwa kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Itu bukan hadiah. Karena dia kerja, dia punya hak untuk dapat upah. Tetapi yang kedua, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, saudara-saudara, jadi jelas ayat ini bahwa manusia tidak butuh bekerja apapun untuk keselamatannya, untuk kebenarannya di hadapan Allah. Tidak butuh pekerjaan. Tetapi hanya dengan iman, hanya dengan percaya kepada Kristus, orang itu dibenarkan atau diselamatkan. Itu kira-kira alur dari ayat ini, atau dia punya inti dari ayat ini. Jadi saudara, memang tidak heran, sampai hari ini pun masih banyak orang Yahudi di kota-kota kita atau di gereja-gereja yang ada di kota-kota kita bahwa mereka tidak yakin bahwa hanya iman menyelamatkan. Tapi mereka harus mengatakan atau berpikir bahwa harus ada iman. Tetapi harus tambah dengan perbuatan baik supaya selamat. Tapi di sisi lain mereka percaya bahwa satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus. Tapi dalam ajaran mereka, dalam ucapan mereka, mereka mengatakan bahwa harus iman tambah perbuatan. Berarti jalan ke surga jadi dua, saudara. Nah, ini yang jadi tidak logis bagi kita. Bukan saja tidak logis, tapi tidak alkitabiah. Justru bertentangan di Alkitab. Pengajaran-pengajaran yang hadir hari ini. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita mau jadi pengajar firman Tuhan, minimal kita harus belajar tentang hal-hal yang bersifat dasar, yaitu iman dan keselamatan itu. Itu penting sangat-sangat. Kalau kita hanya belajar setengah atau sebagian saja, sepotong saja, makanya
ajaran kita sampai pada kesimpulan bukan cuma salah tetapi pasti sesat. Nah saudara, ingat baik-baik. Saudara sebagai pendeta atau pengajar firman Tuhan atau guru-guru sekolah minggu mengajarkan hal demikian. Orang yang saudara ajarkan sesat. Saudara sesat. Saudara ingat baik-baik, nyawa orang itu penting gitu. Kalau saudara bawa orang ke neraka, begitu banyak jemaat bawa ke neraka, tanggung jawab saudara pasti lebih berat dari jemaat yang saudara bawa itu. Ingat baik-baik. Jadi di sini bahwa bukan pekerjaan kita, bukan amal bakti kita yang membenarkan kita, yang menyelamatkan kita, tetapi iman kita kepada Kristus. Kenapa setiap kali saya sampaikan firman Tuhan ini hanya berpusat pada Kristus sebagai sentra keselamatan? Karena sangat penting saudara. Saudara sebaik apapun di dunia ini, sesuci apapun di dunia ini, tetapi tanpa iman pada Kristus, semua itu akan sia-sia dan semua perbuatan dan amal bakti saudara akan membawa saudara ke neraka selama-lamanya. Karena itu, hanya satu, yaitu iman kepada Kristus cukup untuk keselamatan saudara. Tetapi ingat, kalau saudara sudah selamat, pasti Roh Kudus bekerja dan akhirnya dari hari ke hari ada melahirkan perbuatan-perbuatan baik, ada perubahan ke hal-hal positif dari hidup kita. Karena itu, sekali lagi, percayalah kepada Kristus supaya saudara diselamatkan. Dan percaya kepada Kristus bukanlah hanya kata, bukanlah hanya ucapan, tetapi harus disertai dengan bukti dari hidup kita dari hari ke hari. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan indah pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah diberitakan, sudah didengar oleh kami, Roh Kudus boleh bekerja sehingga kami boleh menerima Kristus sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, shalom. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita di sepanjang hari-hari hidup.